Shalom, salam kasih dan salam sehat untuk kita semua. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti hingga saat ini. Selama 1 minggu ini kita memasuki masa peringatan akan peristiwa-peristiwa hidup Tuhan Yesus sebelum peristiwa kematiannya. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Palmarum. Bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Karena itu, marilah kita dengan sukacita memasuki ibadah minggu hari ini. Bagai sukacita umat Tuhan yang di Yerusalem menyambut Yesus, Raja Juru Selamat, yang menyelamatkan kita dari kematian kekal. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marolo polop tondiki ay nang dito Gusti Yesusi amusude bege mahi salas roha kumandoki sonang nitipiki dung jupang Yesus Tuhaki di nama ngajariau korban marlas nirohau sonang nitipiki dung jupang Yesus Tuhaki Alholong narohaki tung nasoboy bemagoi matanado manatapau pinggol natu mangihonau sonang ditipiki dung jupang Yesus Tuhaki di nama ngajariau korban marlas nirohau sonang nitipiki dung jupang Yesus Tuhaki. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu
yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Dengarlah hukum Tuhan, hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrimu, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ajaib benar anugerah pengaruh hidupku, hilang buta bercelah, olehnya aku ketika insafku cemas, sekarang ku
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengar janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Warna umuli siana sagoarin goarni Tuhata Yesus idona umuliin goarmi Tuhakin olanido endeki goami Jesusi do pamalum rohani. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam kitab Yohanes 12 dimulai dari ayat 12 hingga ayat 16. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatkan mereka bahwa nats itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya untuk Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Tuhan Yesus si permahan, au biru nado, Yesus go di horong aku, saiki hutono Tuhan, saiki hutono Tuhan, saiki hutono Tuhan, Yesus go di horong aku, saiki hutono Tuhan. Kona usuruanku ai hatam somagopong dungi mohut managu dongak
manoboto Taiti masude Tuhan Taiti masude Tuhan Saya si roham saitogu Sahat masude Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jojot au songon boru Samaria Mangalapai tu sumurin Ape soboy sombuasna Mula-mula pe mangalapi Tung tuan ni maro Jesus manjohon Audo ay kangoluani Pangido maasahulehon Maek na pasombuasmi Ale Jesus ay kangoluan Gohido at panginumaki Asa sambuas na dirohaki Asa sonanggok na metondiki. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada Minggu Palmarum ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 31, ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya baca untuk saudara sekalian, demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak.
mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada umumnya manusia bersukacita sering disebabkan oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Misalnya saja saudara, orang bersukacita karena mendapat keuntungan yang besar. Atau manusia bersukacita karena kesuksesan yang sedang dia alami. Mungkin karena kenaikan karir. Atau mungkin apa yang diharapkan oleh manusia itu menjadi kenyataan di dunia ini. Saudara, hal ini wajar saja dialami oleh manusia karena kita adalah manusia. Tetapi perikop yang kita sudah baca barusan ini, satu hal yang kurang wajar diperlihatkan oleh pemazmur dalam nats ini. Ketidakwajaran itu apa saudara? Kalau kita melihat di dalam ayat 8, dibuka dengan kata, aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Pemazmur di sini bersuka cita, pemazmur di sini bersorak-sorak di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah penderitaan. Karena apa saudara? Karena ada musuh yang selalu mengejar-ngejarnya. Karena penyakit yang sedang dia alami. Karena dia sedang ditinggalkan oleh teman-temannya. Itu dapat kita lihat. Kita perhatikan dalam nats yang kita sudah baca tadi, ada kata yang dipakai untuk menunjukkan suatu keadaan yang negatif, yaitu kata sengsara. Pemazmur mengalami kesengsaraan. Pemazmur mengalami kesesakan jiwa. Pemazmur merana. Pemazmur berduka dan dia berkeluh kesah. Bahkan pemazmur seperti orang yang sudah mati, dia dilupakan oleh sahabat-sahabatnya, dilupakan oleh banyak orang, dan tidak ada yang mengingatnya lagi, saudara, oleh karena penderitaan yang berkepanjangan yang dia alami. Tetapi pemazmur masih disanggupkan untuk berkata, aku bersorak-sorak dan aku bersuka cita. Catatan penting di sini, sorak-sorak pemazmur, sukacita pemazmur, bukan karena apa yang dia alami. Pengalamannya itu sungguh sangat menyakitkan. Tetapi sukacita pemazmur karena pemazmur memiliki Tuhan. Amin saudara yang dikasihi. Mazmur doa ini menjadi sebuah mazmur yang mewakili jeritan orang beriman yang sedang dalam kesulitan, yang sedang dalam penindasan dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Tetapi dalam mazmur ini kita bersama-sama bisa menemukan sesuatu yang menjadi pegangan hidup kita. Ketika engkau, ketika saya menemukan banyak kesulitan, menemukan ada penindasan dalam perjalanan hidup ini, tapi keyakinan iman bahwa pada saat kesukaran hebat, sekali lagi saya katakan, pada saat kesukaran hebat, kita dapat bersembunyi dalam naungan wajah Tuhan. Tuhan adalah gunung batu, tempat orang berpijak, tempat orang berlindung untuk mendapatkan keselamatan dari serangan musuh, untuk mendapatkan keselamatan dari keadaan yang negatif tadi. Walaupun badai sedang dia alami, tetapi ada alasan untuk orang percaya bersorak-sorai, bersuka cita. Karena apa? Alasannya bukan penderitaan itu. Alasannya adalah karena memiliki Tuhan yang luar biasa. Amin saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, minggu ini kita memasuki Minggu Palmarum.
Satu minggu yang memperingati tentang Yesus, yang sebelum memasuki masa-masa penderitaan, sebelum memasuki masa-masa sulit itu, dia diagungkan, dia dieluk-elukan oleh banyak orang. Epistel hari ini telah mengungkapkannya. Sebelum Yesus menderita, dia memasuki Yerusalem, dan ada banyak orang menyambutnya dengan luar biasa. Dia dieluk-elukan oleh banyak orang. Orang-orang banyak memegang daun palma, dan mereka meletakkan kain di sepanjang jalan yang dilalui oleh Yesus, dan mereka bersorak-sorai mengatakan, Hosana, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, ini sorak-sorai kemenangan, karena akan datang raja yang dinanti-nantikan, yang akan memerintah dunia ini. Namun sangat disayangkan dalam epistel itu bahwa umat tidak sadar sorak-sorai itu nanti akan berganti dengan penderitaan dan jalan salib. Dan dalam Alkitab dicatat bahwa Yesus telah siap untuk menghadapi semuanya, menghadapi penderitaan, menghadapi kematian sekalipun. Dia siap menghadapi dengan iman dan dengan kasih-Nya kepada seluruh manusia. Saudaraku, bila kita melihat sejarah dunia, telah menunjukkan bahwa apapun usaha manusia untuk menciptakan sesuatu yang dapat memberikan perlindungan dan keamanan kepada manusia itu sendiri, saudara, tidak menjamin justru manusia pernah mengalami kegagalan. Ketika manusia menyandarkan keberhasilannya kepada dunia ini, saudara, mungkin kita ingat kapal super canggih dan mewah, yaitu kapal Titanic yang dirancang sebagai kapal pesiar yang luar biasa. Tetapi ternyata dalam perjalanannya yang pertama, saudara, kapal itu hancur ketika menabrak gunung es, dan akhirnya kapal itu tenggelam bersama-sama dengan seisi kapal itu. Kapal yang super canggih seluruh dunia, tetapi ternyata tidak menjamin keamanan manusia melakukan pesiar pada zaman itu. Saudara, mungkin ada sejarah istana di Edinburgh di Skotlandia, dibangun untuk memberikan rasa aman kepada warganya. Letaknya sangat strategis di daerah ketinggian, dan ada tembok yang besar yang dapat memberikan perlindungan bagi penduduk kota terhadap penyerbu pada saat itu. Namun akhirnya apa yang terjadi? Seiring dengan waktu, tempat perlindungan yang sulit ditembus itu pun, saudara, bisa jatuh ke tangan musuh. Akhirnya apa yang mau kita katakan? Apapun usaha manusia, bahkan yang terbaik sekalipun, untuk menyelesaikan persoalan hidupnya, untuk memberikan rasa aman dan perlindungan, saudara, tidak menjamin semuanya dapat berhasil. Sebab tidak ada perlindungan yang abadi di dunia ini selain daripada Tuhan. Karena itu, saudara, apapun yang sedang kita alami saat ini, Yesus menjadi perlindungan, Yesus menjadi penghiburan, Yesus menjadi keselamatan yang pasti bagi kita orang-orang yang percaya di dunia ini. Kesukaran yang hebat sekalipun tidak membuat orang percaya untuk berputus asa, tetapi meyakinkan hidupnya bersembunyi dalam naungan wajah Tuhan, meyakinkan hidupnya di bawah tangan Tuhan. Perjalanan Yesus menuju salib adalah perjalanan yang melindungi, perjalanan yang menyelamatkan, perjalanan yang membebaskan kita dari situasi hidup kita saat ini dan saat yang akan datang. Karena itu, sebagai orang-orang yang percaya, mari kita mengaku pada saat ini
dalam Minggu Palmarum ini, aku akan bersorak-sorak karena kasih setia Tuhan, bukan saja di bumi ini, tapi kita memiliki jaminan pasti, yaitu kehidupan yang akan datang. Kita aman di dalam tangan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan, untuk jaminan keselamatan yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang menyandarkan hidupnya kepadamu. Pada Minggu Palmarum ini, kami menyandarkan iman, pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus Kristuslah sumber keselamatan kami. Engkau yang telah mati untuk kami semua, kepadamulah kami menaruh harap. Kepadamu kami tidak berhenti untuk berharap, bukan saja berharap di bumi ini, tetapi berharap untuk hidup yang akan datang. Terima kasih ya Allah pengasih dan penyayang. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Sertai dalam perjalanan hidupnya, apapun yang sedang dialami, baik suka maupun duka, baik sehat ataupun sakit, biarlah seluruhnya menyerahkan hidupnya di dalam tangan Tuhan, karena Tuhan saja juru selamat, Tuhan saja perlindungan yang abadi, Tuhan saja harapan kami satu-satunya. Engkau tepat bergantung seluruh jemaat-Mu dalam kesukaran, dalam kesulitan, dan biarlah kami mengimaninya seperti iman pemazmur pada saat ini, iman yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, sertai seluruh anak-anak-Mu dimanapun berada, sertai gereja menjadi alat kesembuhan bagi seluruh jemaat-Mu. Gereja menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran lewat hamba-hamba-Mu. Karena itu Engkau yang sempurnakan sukacita hamba-hamba-Mu, sempurnakan kepintaran dan hikmat, sempurnakan sukacita, sempurnakan iman dan pengharapan. Karena kami percaya ketika kami bersandar kepada Engkau, Engkau saja juru selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah yang kami puji dan agungkan. Dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kita memberikan persembahan ucapan syukur kita. Marilah kita memuji Tuhan. Dungso nang rohaku di bain Yesus hin orsuk tehutan di son nampos rohaku di
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan beserta dengan kita.